Perkenalkan, nama saya Putri Arum Anggraini dari kelas I. Saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Persediaan adalah bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi ataupun berupa barang, jadi tergantung dari jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja selalu dalam keadaan berputar atau sering digunakan. Persediaan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perusahaan dagang, yang kedua perusahaan industri. Perusahaan dagang mencakup persediaan barang dagang, perusahaan industri mencakup persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Pertama, tingkat penjualan. Jadi, semakin tinggi omset penjualan, maka semakin besar investasi pada persediaan. Yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Yang ketiga, lamanya proses produksi. Yang keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Yang terakhir, lama pembelian dan pengiriman. Tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan barang dagangan. Inventory turnover, penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata, atau harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir tahun dibagi 2. Untuk menghitung harga rata-rata barang disimpan di gudang, berikut rumusnya. 365 hari per tahun dibagi inventory turnover. Berikut contoh soal yang telah saya buat. Persediaan barang per 1 Januari 2018 per 50 juta, pembelian selama tahun 2018 per 410 juta, persediaan barang akhir tahun 2018 70 juta, harga pokok penjualan 360 juta. Rata-rata persamaan barang dagang 50 juta ditambah 70 juta dibagi 2 sama dengan 60 juta. Inventory turnover 360 juta dibagi 60 juta dari persamaan barang dagang sama dengan 6, dan harga rata-rata barang disimpan di gudang 365 hari dibagi inventory turnover 6 sama dengan 60 hari. Jadi rata-rata barang disimpan di gudang sekitar 2 bulan. Untuk menilai tingkat efisiensi rasio tersebut dapat dibandingkan dengan anggaran, rasio tahun lalu, dan rasio industri. Persediaan efektif. Persediaan pada perusahaan dagang dibagi menjadi 2, yaitu persediaan barang dagangan dan pengendalian. Untuk pengendalian ini dipertimbangkan dengan kemampuan penjual, biaya pemesanan, biaya pengiriman, biaya penyimpanan di gudang, lama proses pembelian sampai barang diterima, dan harga. Persediaan pada manufaktur atau bahan baku. Yang pertama, berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada? Jadi, jika jumlah bahan baku lebih besar dibandingkan kebutuhan bahan baku, maka biaya simpan dan biaya bunga tinggi. Jika jumlah bahan baku terlalu kecil, maka menghambat jalannya proses produksi. Yang kedua, bagaimanakah cara pengadaan bahan baku? Ada 4 cara dalam pengadaan bahan baku, yaitu yang pertama, jumlah keseluruhan dibeli sekaligus. Yang kedua, dibeli secara bertahap. Yang ketiga, pembelian dengan EOQ. Dan yang keempat, just in time. Pembelian sekaligus ini memiliki keuntungan, antara lain, yang pertama, frekuensi pembelian kecil sehingga biaya pembelian dapat minimal. Yang kedua, perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Yang ketiga, perusahaan mempunyai persediaan yang cukup sehingga stok persediaan rendah. Dan yang terakhir, proses produksi dapat berjalan lancar. Adapun kerugian yang ada di dalam pembelian sekaligus, yang pertama, biaya simpan tinggi. Yang kedua, perusahaan harus menanggung opportunity cost karena dananya sudah terlanjur dibelikan bahan baku. Untuk keuntungan pembelian bertahap, yang pertama, biaya simpan menjadi kecil. Kerugiannya, biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian berulang-ulang. Terima kasih.